record on this computer. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, mahasiswa-mahasiswaku. Ya, hari ini kita akan belajar tentang text mining. Sebenarnya text mining ini udah pernah dibahas ya di week ke berapa ya, 8 atau 9 saya lupa, di data mining ya, tapi cuma sepintas. Nah, di sini apa itu text mining ya? Kita akan lihat. Oke. Kenapa text mining itu muncul ya? Karena salah satu dari apa sih bentuk ya karakteristik dari data itu ada ya, ada kompleksitas data ya di salah satu dari 5V ya, yang value, kemudian velocity, veracity ya. Jadi ada kompleksitas data. Nah, data itu sangat kompleks sekarang. Salah satunya ada beberapa jenis data ya. Ada spasial data, itu termasuk data geografis, data kesehatan, ya, data gambar satelit itu data yang spasial. Kemudian ada multimedia data. Multimedia data itu yang sekarang kalian ada di HP kalian ya, ada image, audio, video, itu adalah data multimedia. Kemudian ada data time series. Data time series adalah data perbankan, itu typo banknya. Perbankan, data stock exchange datanya. Jadi data indeks bursa saham yang dari satu waktu ke waktu itu terus berubah. Harga saham hari ini berapa, detik ini berapa, menit ini berapa, itu harganya pasti berubah. Harga falas, valuta asing juga begitu ya. Jadi data apa namanya, kurs beli, kurs jual itu pasti berubah-ubah. Itu time series data, data yang beruntutan, data yang terus berubah-ubah. Nah, fokus kita di sini hanya ke data text ya, data yang mendeskripsikan sebuah objek, atau data dari triple W ya, www, World Wide Web, data dari website ya, teks dan data multimedia yang sangat tidak terstruktur. Nah, tidak terstruktur maksudnya gimana? Kan data dari www, dari internet, itu biasanya ada data gambar, data video, ada data teks, ya, ada caption, ya, ada hashtag yang kita tarik kemarin di social network analysis gitu, dan semacamnya. Fokus kita di sini hanya di dua itu aja. Nah, basis data teks ya. Dalam prakteknya terdapat beberapa banyak basis data teks. Teks itu bisa kita ambil dari artikel berita, kemudian dari paper riset ya, dari buku, perpustakaan digital, email, halaman web ya. Jadi data teks itu sangat banyak basis datanya. Dan berkembang dengan sangat cepat, baik dari jumlah maupun kepentingan. Jadi kita bisa nge-grab data dari banyak tempat. Nah, text mining merujuk pada data mining yang menggunakan dokumen teks. Jadi kalau data mining, kita ngambil data dari database, bisa dari mana aja. Kalau text mining, kita memfokuskan hanya lewat teks. Hampir semua tugas text mining menggunakan metode information retrieval, ya, IR, untuk pra-proses dokumen teks. Metode ini sedikit berbeda daripada metode pra-proses data yang digunakan dalam tabel relasional. Web search juga berakar pada IR. Jadi sebenarnya ketika kalian mencari di Google, itu metodenya adalah metode text mining. Ketika kalian mengetikkan keyword di Google ya, di mesin pencari kalian, itu sebenarnya text mining. Jadi mereka nge-grab data berdasarkan keyword yang kalian cari, berdasarkan kata kunci itu. Text mining adalah menemukan informasi yang berguna dari kumpulan teks besar di mana informasi sebelumnya tidak diketahui. Nah, biasanya di text mining ini kita ketemu pola, ya. Kita ketemu tren dan kita ketemu asosiasi. Asosiasi itu hubungan yang menarik antar dataset yang besar. Jadi apa hubungan antar paragraf? Apa hubungan sebenarnya apa sih isi dari teks itu? Apa maknanya? Itu yang ada di text mining. Oke. Nanti kita lihat ya contohnya. Ini definisinya, kita baca bareng-bareng. Text mining dipahami sebagai proses secara otomatis untuk mengekstrak informasi yang bermakna, berguna, dipahami sebelumnya, tidak diketahui, dan pada akhirnya dapat dipahami dari penyimpanan dokumen tekstual. Nah, di sini katanya text mining adalah, ya, ada rumusnya, data mining yang diterapkan dalam bentuk data teks. Jadi fokus text mining adalah pada data-data yang berbentuk teks. Ditambah basic linguistik. Ya, basic linguistik itu adalah dasar-dasar kira-kira apa-apa aja yang akan digunakan untuk si text mining itu. Oke, kita lihat bagaimana text mining bekerja. Yang pertama, langkah dasar dalam text mining melibatkan konversi teks menjadi data semi terstruktur. Ya, jadi data yang terstruktur yang dari teks aja itu diubah menjadi data semi terstruktur. Setelah mengubah teks yang tidak terstruktur menjadi data semi terstruktur, langkah selanjutnya adalah menerapkan teknik analisis untuk proses klasifikasi. Klasifikasi itu kita mengelompokkan. Kira-kira
teks itu maknanya itu ke positif, negatif, netral atau gimana. Kemudian clustering. Nah, clustering itu kita kelompok, ingat nggak kalau kita nge-cluster konsumen. Jadi ada konsumen tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Jadi ada cluster-clusternya. Jadi kita ngelompokin ya teks-teks itu menjadi clusternya. Ini ngebahas ini ngebahas ini ngebahas itu. Kemudian dilakukan prediction. Prediction itu untuk memprediksi kira-kira dari teks itu maknanya seperti apa, hasilnya seperti apa, kesimpulan apa yang bisa kita tarik. Oke. Kemudian yang ketiga, menemukan pola yang lebih baik dari hasil perubahan teks yang tidak terstruktur menjadi data semi terstruktur. Ya, jadi awalnya yang tidak terstruktur tadi, yang kita teks yang udah kita konversi itu menjadi data semi terstruktur. Ya, kemudian kita lihat polanya, kecenderungannya itu gimana, maknanya itu gimana. Kira-kira dia ngebahas apa sih, kepentingannya gimana. Gitu. Kemudian yang keempat, melakukan pelatihan model untuk mendeteksi pola pada teks baru dan tidak terlihat. Nah, ini adalah tahapan dari text processing ya. Text processing itu terdiri dari pengkoleksian data, pengumpulan data ya, mengumpulkan data tidak struktur yang mentah dari website, email, tweet dan lain sebagainya. Kemudian datanya di-pre-process ya, dilakukan proses tahap awal ya, di-convert menjadi format yang lebih terstruktur atau dengan kata lain tadi semi terstruktur. Kemudian datanya dianalisis ya menggunakan metode deskriptif, predictive analysis ya. Kemudian ada clustering, klasifikasi yang tadi. Sekarang kita lihat di dalam pre-processing analysis atau text analysis ya, text mining ada 3 istilah bernama word, token dan tokenization. Ya. Maknanya apa sih gitu? Maknanya kata-kata ini dipisahkan oleh karakter khusus ya, a blank space. Jadi saat ada data yang saat ada beberapa data, ada titik, ada koma, ada lain sebagainya. Nah, itu nanti itu dipisahkan. Kemudian setiap kata disebut sebagai token. Ya. Proses describing word dalam dokumen disebut tokenization. Jadi setiap kata itu dikatakan sebagai token, kemudian setiap proses memisahkan kata-kata tersebut itu adalah tokenisasi. Untuk tujuan kita di sini, setiap kalimat dapat dianggap sebagai dokumen terpisah, walaupun dokumen individual mungkin bergantung pada konteksnya. Mungkin nanti ini lebih gampang waktu kita ngelihat contohnya langsung. Ya, maksudnya apa sih Kak word token dan tokenisasi? Mungkin dengan bahasa-bahasa yang seperti ini kalian bingung gitu. Nanti kita lihat contohnya langsung. Ini proses token, ini proses tokenisasi. Oke, kita lihat. Perbedaan data mining dan text mining. Jelas ya, kalau data mining itu pasti tidak hanya teks. Jadi bisa gambar, bisa video, bisa audio ya. Terus ada numerical and categorical data. Sementara di text mining kita hanya berfokus pada teks aja. Ya. Kemudian objek strukturnya. Data mining bisa diambil dari relational database. Sementara text mining hanya dari teks saja. Tujuannya untuk memprediksikan hasil di masa depan, itu data mining. Sementara di text mining, kita mendapatkan informasi yang lebih relevan. Jadi dari teks yang panjang itu maknanya apa? Itu sebenarnya tujuan dari text mining. Ya, data mining itu metodenya bisa pakai machine learning ya. Kemudian kalau text mining kita hanya menggunakan neural network processing ya, NNP. Kemudian ada linguistic, ontologis, indexing ya. Kemudian untuk current market size ya, sekarang target pasarnya kalau data mining itu ada 100.000 analis di perusahaan ya, perusahaan besar dan menengah. Sementara text mining itu ada 100 juta pekerja di corporate, levelnya corporate dan individual users. Nah, untuk maturity, data mining itu udah ada sejak 94, sementara text mining itu baru ada mulai tahun 2000. Berarti lebih duluan data mining daripada text mining. Kita lihat makna dari search vs discover. Ya, di sini ada makna search vs discover. Ya, apa bedanya search sama discover? Nah, kalau discover itu menemukan, ya. Kalau kita search itu hanya sebatas mencari, gitu ya. Jadi kalau kita discover berarti kita menemukan, mencari peluang, gitu ya. Menemukan, mencari peluang. Sementara kalau search kita hanya mencari. Nah, di situ ada data retrieval dan information retrieval pada search ya, yang goal oriented. Jadi kita berorientasi pada target. Nah, IR, information retrieval yang tadi di awal udah dibahas ya,
Itu sering disebut sebagai temu kembali informasi. Sebagai sebuah ilmu yang mempelajari prosedur-prosedur dan metode-metode untuk menemukan kembali informasi yang tersimpan dari berbagai sumber atau research yang relevan atau koleksi sumber informasi yang dicari ataupun yang dibutuhkan. Nah, dengan tindakan ada beberapa tahapan di retrieval ini. Di retrieval ini ada indexing, kemudian searching ya. Jadi kita mengindeks, kemudian kita memanggil data ya, mencari data, search. Kemudian kita panggil kembali datanya atau recalling. Itu adalah tahapan dari search. Kita cuma mencari ya. Kita mencari data yang udah kita keep sebelumnya, kemudian kita callback, kita panggil kembali. Kalau di discover, berarti dia menemukan. Di sini kita mencari insight baru. Kira-kira dari data yang kita recall, yang kita panggil, kemudian itu kesimpulannya apa, maknanya apa. Itulah si proses data dan text mining. Oke, kita lihat pengaplikasian text mining. Ya. Di pemasaran, menemukan kelompok pembeli yang potensial berdasarkan profil teks pengguna. Contohnya Amazon melakukan itu. Jadi dengan text mining, dia bisa mengklasifikasikan, ya, dia bisa mengelompokkan kategori konsumen potensial berdasarkan profil teks pengguna. Di industri, mengidentifikasi situs web kelompok pesaing. Nah, contohnya dengan text mining kita bisa membandingkan kompetitor A, B, C, D. Jadi kita bisa mengidentifikasi situs webnya. Kira-kira harga mereka berapa, itu bisa dikelompokkan melalui text mining. Kemudian contoh lainnya di aplikasi pencarian kerja. Ya, mengidentifikasi parameter dalam pencarian kerja. Jadi ketika kita mencari sebuah aplikasi yang ada parameter-parameter batasannya, misal pekerjaan di bidang A, pekerjaan di bidang B, itu sebenarnya sudah menggunakan konsep dari text mining. Kemudian kita lihat pengaplikasian text mining ya. Di search engine yang tadi saya bilang ya, ketika kita mencari keyword di Google itu sudah juga menggunakan text mining. Kemudian ada enterprise portal ya, ada knowledge management system, e-business system, vertical application ya, ada email kategorisasi dan routing, call center notes kategoris, CRM system ya, CRM system itu layanan hubungan pelanggan ya, database pelanggan ya. Kemudian kalian tahu nggak sih sistem CRM? Tahu Kak. Contohnya, Din. Contohnya itu membership. Yang paling gampang. Yang paling gampang. Itu apa sih stiker-stiker itu? Stiker apa, Din? Pengumpulan stiker. Stiker di mana? Di mana? CRM. Iya, pengumpulan Kan stiker program. objeknya di mana? Objek. Maksudnya itu pengumpulan stiker gimana, Din? Ya itu kan salah satu sistem CRM. Program loyalitas Oke. Iya, CRM. maksudnya objeknya di mana yang Aldin cerita stiker tadi? Objeknya di objek gimana Kak maksudnya? Iya, lokasinya gitu. Maksudnya di perusahaan mana? Oh, biasanya di toko-toko gitu. Nah, cara gampang CRM, coba Aldin bisa kaitin sama program-program loyalty membership. Itu sebenarnya CRM semua. Ya, Alfamart punya kartu Alfaku atau Alfagif ya. Poin masuk semua kan di Ya, aplikasi Alfagif itu. ya Dulu ya kartu ya, kayak kartu member Ponta kartu atau apa kartu saya lupa. Nah, kupon gitu. juga kan. Ya, Din. Kayak kupon kalau kupon. Kuponnya kupon yang gimana, Din? Karena kalau kita cerita CRM yang sebenarnya, itu CRM itu datanya itu ke-trace semua, kesimpan semua. Jadi kalau Oh, kita belanja di Alfamart, itu kan ke-trace ya. yap. Kita hari ini, detik ini belanja apa. Kemarin kita belanja apa, besok kita belanja apa. Itu semua datanya ke-trace kan Yap. di member Alphagif itu. Ya, ya. Jadi saat kita buka lagi aplikasinya, itu muncul rekomendasi produk-produk yang sekiranya kita belanjain sebelumnya. Ya, oke. Nah, rekomendasi itu bisa muncul dari mana? Dari text mining. Gitu. Wow. Ya. Jadi berdasarkan histori kita sebelumnya, dia bakal memunculkan tawaran-tawaran produk berdasarkan pembelian kita di masa lalu, historis pembelian kita. Atau, kalaupun kita nggak ngelakuin beli, biasanya kita masukin ke keranjang,
atau kita ngelihat produk itu. Pernah nggak kalian lihat di e-commerce? Kalian scroll, tiba-tiba belum jadi beli nih, tiba-tiba diingetin sama mereka. Ya, di wishlist terus Ya, yang di paling wishlist kali atau dilihat. benar. Nah, itu yang seperti itu sebenarnya salah satu dari teknologi data mining dan text mining. Ya. Jadi implementasi big datanya di situ, dimanfaatin di promosi. Gitu. Nah, ini adalah penjelasannya ya. Jadi ada database text ya, database kumpulan data, kemudian akan diolah oleh user interface ya untuk dioperasikan ya. Teks itu dioperasikan, kemudian tadi diindeks ya, diindeks kira-kira kata kuncinya apa, kemudian keyword-keyword pentingnya apa gitu ya. Nah, ada query operation ya, kira-kira kata kuncinya, query-nya ya, kemudian di searching ya, setelah diindeks dan dibuat query-query-nya, kemudian di searching, kemudian di ranking. Kira-kira kata kunci untuk itu apa? Oke. Jadi search query itu sebagai kumpulan kata atau frase yang dimasukkan oleh seseorang ke dalam kolom pencarian. Ya, ketika kita mau mencari produk air mineral, kita biasanya nge-search apa? Ketika kita mau beli tas branded, kita bisa nge-search apa? Itu adalah query-query-nya, query operation-nya. Ya. Jadi kira-kira kata kunci untuk produk itu apa? Gitu. Ya. Kemudian nanti di ranking, kira-kira dari teks yang segerombolan banyak, itu kira-kira apa? Nanti ini bakal dapat logikanya pas kita ngeliat contoh di arah. Oke, ini search subsystem ya, kurang lebih sama ya seperti yang tadi ya. Query kata kuncinya, kemudian parse query, kemudian stop list ya, tokennya. Ini terlalu teknis ya, saya skip aja ya, nggak akan saya keluarin assessment juga. Oke, ini palingan. Proses dari text mining ya, di sini ada dokumen sampel, kemudian ditransformasi ya. Tadi teks yang sangat banyak kita transformasi ya, teks dokumennya kita transformasi. Kemudian di representation ya, jadi modelnya itu ditata ulang, yang tadinya data terstruktur menjadi data semi terstruktur ya. Kemudian dipelajari di sini. Dipelajari maksudnya diolah. Nah, kemudian ada domain specific templates atau model. Jadi si domain specific templates atau model ini adalah domain-domain yang lebih spesifik ya, model-model template yang lebih spesifik. Kemudian menjadi sebuah knowledge ya. Setelah menjadi sebuah knowledge, ingat nggak proses dari data information, kemudian apa? DI, data information knowledge decision ya, jangan lupa proses itu. Jadi data mentah diolah menjadi informasi, setelah informasi menjadi knowledge, menjadi pengetahuan, kemudian diambillah keputusan. Nah, decision di sini adalah visualisasinya. Jadi gimana data itu terbaca, gimana data itu bermakna, itu adalah visualisasi dari datanya. Di sini ada dua tahapan ya, ada proses learning, kemudian ada proses working. Jadi learning ini adalah proses pembelajaran pembacaan data, sementara working adalah proses pengerjaan dari data tersebut, gitu ya. Kemudian kita lihat di slide selanjutnya ada proses dari text mining. Nah, proses dari text mining ya sama aja ya. Tadi ada teks ya, kumpulan datanya, kemudian teksnya di pre-processing ya, teks yang banyak dijadiin satu, jadi data semi terstruktur, kemudian transformasi ya, ditransformasi menjadi teks-teks yang lebih bermakna, data-data yang lebih bermakna, kemudian ada feature selection, kemudian dipilih kira-kira mana bagian teks yang paling penting. Kemudian kita lihat di data mining-nya ya. Kita lihat pattern discovery-nya, kita lihat kira-kira polanya gimana ya. Kira-kira paragraf itu bahas apa sih? Kira-kira teks itu bahas apa sih? Kemudian kita interpretasi ya, kita baca datanya, kita evaluasi. Oke. Ini prosesnya ya, yang tadi dijelasin satu persatu ya. Ada text pre-processing ya, ada sintaktik atau semantic text analysis. Kemudian ada feature generation, itu terkait dengan back of word ya. Kira-kira apa sih namanya? Bukan kategori apa sih? Jadi kira-kira ada berapa apa ya istilahnya? Ada berapa topik. Nah, ada berapa topik
back of word itu adalah topiknya. Nanti teks yang segelintir banyak itu akan dikategoriin menjadi beberapa topik. Ya, sebenarnya inti dari teks itu ada berapa topik sih, itu back of word. Kemudian feature selection itu simple counting-nya ya, statistiknya nanti kita bahas lah di contoh. Kemudian text data mining-nya ada klasifikasi ataupun clustering. Ini metodenya ya. Bisa diklasifikasi, bisa juga di clustering si datanya itu. Kemudian hasilnya dianalisis ya, dianalisis sesuai kebutuhan. Sekarang kita lihat text mining klasifikasi ya. Di sini given kumpulan dari labels record atau training set. Setiap record berisi satu set feature atau atribut dan kelas yang benar atau label. Model untuk kelas sebagai fungsi dari nilai fitur. Goals-nya record yang belum tercatat harus ditentukan kelasnya secara akurat. Data uji digunakan untuk menentukan keakuratan model. Kumpulan data dibagi menjadi data training dan data uji. Dengan data training digunakan untuk membangun model, dan data uji digunakan untuk memvalidasi. Oke, kita lihat slide terakhir ya. Sementara tadi kan klasifikasi, sekarang clustering. Ya, clustering itu kurang lebih yang kemarin kita cluster sekelompok data. Jadi satu set dokumen dan ukuran kesamaan antar dokumen, ya kemudian kita cluster kira-kira kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Nah, dokumen dalam satu cluster itu biasanya punya kemiripan. Dokumen dalam kelompok yang terpisah tidak memiliki kemiripan. Jadi tujuannya sebenarnya menemukan dokumen yang benar. Jadi sebenarnya ini ada kaitannya dengan SNA kemarin. Jadi kita nge-cluster gitu. Jadi mengukur kemiripan atau include distance jika atribut bersifat continuous. Tindakan khusus untuk masalah lainnya, misalnya berapa banyak kata yang umum dalam dokumen tersebut. Gitu ya. Saya stop share dulu. Sebentar. Oke. Saya buka R, kelihatan di kalian R-nya? Belum. Ada. Ada? Oh ya, baru mencoba. Nanti saya share yang R, ya. Ini sebenarnya UAS saya dulu. Nanti saya share file ini aja. Nah, ini saya share. Nanti silakan baca-baca, ya. Bisi kita untuk assessment, nanti assessment-nya akan terkait dengan topik yang ada di R ini. Ya. Saya tidak akan ngeluarin coding, saya hanya mencoba gimana pemahaman analisis kalian. Ini nanti akan saya share ke kalian, ya, file yang ini. Itu sebenarnya knit itu adalah ini proses untuk nge-save. Jadi file ini di-save dalam bentuk knit ini. Ntar kalau bisa PDF, saya PDF-in deh. Oke. Ini adalah data dari sini. Jadi ini sebenarnya file tesis saya. Ya, latar belakang tesis saya itu saya kelompokin menjadi ini. Kelihatan file Excel-nya? Kelihatan kok. Oke. Ada 20. Jadi ada 20 apa ya? 20 teks ya. Nah, 20 kalimat, enggak kalimat sih, soalnya kadang ada satu, pokoknya ini per paragraf aja, 20 paragraf ya di tesis saya. Ini tesis S2 saya. Kemudian kira-kira dari teks itu dianalisis lah, nanti kita ngambil kesimpulan kira-kira itu apa maknanya gitu. Itu kurang lebih gitu. Jadi ini 20 dokumen lah dibilangnya, 20 paragraf, 20 dokumen. Kemudian kita analisis melalui R. Nah, ini saya run, ini run. Oke. Kemudian kita nih, namanya LDA ya, salah satu teknik yang banyak digunakan dalam analisis konten. LDA lebih robust dibandingkan teknik clustering lainnya dalam text mining. LDA menghasilkan topik model yang memperlihatkan probabilitas asosiasi atau beta antara topik kata dan dokumen topik atau gamma. Ya. Jadi ada beta, ada gamma di sini. Beta itu probabilitas asosiasi antar topik kata-kata. Dan gamma itu probabilitas antara kata dan dokumen. Ya. Kemudian kita lihat. Ini instruksinya aja. Ini ya, kita run. Nah, pertanyaan pertama. Ini manggil, dia manggil ya. Dia manggil sheet yang pertama. Dia manggil sifar
si file artikel ini, dia manggil si ini maksudnya ya. Tujuan coding ini, dia ngeload data ya, dia manggil artikel.xlsx. Ya. Kemudian pertanyaan pertama, jelaskan tentang apakah summary data artikel tersebut. Menurut saudara, ada berapa topik artikel tersebut? Jelaskan alasan saudara menetapkan jumlah topik tersebut tanpa menggunakan software atau script. Ya. Jadi berdasarkan summary data di atas, topik-topik yang dibahas ini tuh apa ya, penjelasan saya sebelum saya melakukan analisis. Ya. Jadi karena saya meneliti tentang green marketing ya, mengenai ramah lingkungan, kerusakan lingkungan, pemanasan global, green marketing, green company, ini sebatas saya baca dari sini ya. Karena saya meneliti tentang green marketing ya. Jadi di sini berdasarkan teks ini setelah saya baca saya hanya menjawab seperti ini. Alasan menetapkan jumlah topik di atas karena pada artikel tersebut penggunaan kata-kata yang ada di topik yang telah saya uraikan sebelumnya diulang beberapa kali, bahkan terus-menerus, sehingga menurut analisa saya, topik dari artikel di atas membahas tentang ke-6 poin di atas. Ya, menurut saya topik ini membahas tentang ini, karena ini adalah kata yang paling sering muncul. Jadi ada 6 topik yang dibahas. Ntar kita bandingin sama yang ini. Ntar setelah kita olah ya. Oke, ini udah di run Contenda. Ini kita run lagi. Ini kita run. Pertanyaan 2, preprocessing apa saja yang dilakukan dalam tahap ini? Jelaskan hasilnya. Ya. Kita coba ya sini. Nah, ini dia. Jadi di sini preprocessing yang kita gunakan adalah dokumen counting ya. Jadi untuk menghitung jumlah dari masing-masing kata yang muncul dari setiap dokumen atau disebut sebagai dokumen frekuensi matriks. Contohnya seperti kata pemasaran ditemukan pada teks 1 sebanyak 1 kali. Oke, ini sepertinya belum aku run. Sebentar. Oh my god. Ini harus di-run dari sini. Ini teks 1 ini harus kita ganti sampai 20 kali. Ini kita run. Ketika kita run, yang muncul adalah nih, yang muncul adalah ini maksudnya teks 1 adalah data dari sini. Yang ini doang. Yang 1 ini. Taruh crop deh. Nah, dari yang ini doang ya. Jadi aku kan di sini bikinnya teks 1. Di sini kan filter dokumen teks 1. Jadi yang muncul hanya dari ini doang. Yang ini doang. Nah, setelah dianalisis dari situ, ternyata di teks 1 kata tahun itu muncul sebanyak 6 kali. Ya, kata terakhir muncul sebanyak 3 kali, kata menjadi muncul 3 kali dan seterusnya. Sampai kita lihat ke kata yang terakhir nih. Kata www.republika.co.id itu adalah kata yang muncul cuma sekali, beserta persen, tahun dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, ini aku lakukan sampai 20. Teksnya ini aku ganti-ganti. Kemudian di sini aku jelasin. Teks 1 itu kata yang paling sering muncul adalah tahun, ya. Coba kita bikin teks 2. Teks 2, kemudian kita run lagi. Di teks 2 yang paling muncul tuh sering muncul adalah bumi, ya, ada 5 kali. Ya, begitu dan seterusnya. Bumi, gas, bumi, atmos, ya, teks 4 gitu pokoknya. Coba ya teks 4 kita ganti. Teks sekali. Ini yang terakhir deh. Teks 4. Kita run. Nah, yang paling sering muncul adalah bumi dan atmos F. Nah, itu muncul 3 kali. Ya. Jadi ini adalah kata-kata yang paling sering muncul di setiap teks, setiap paragraf yang ada. Oke, kemudian kita balik ke atas, ya. Contohnya, seperti kata pemanasan ditemukan pada teks 1 sebanyak 1 kali, pada teks 3 sebanyak 2 kali, kemudian di teks 10 sebanyak 2 kali. Jika pada matriks banyak didominasi oleh angka 0, disebut sebagai spatial matriks. Contohnya pada kata subjek, di tahapan ini juga dilakukan penghilangan konjungsi kata hubung, angka, serta simbol-simbol ke dalam perhitungan kalkulasi. Jadi, di pencarian ini, itu dihilangkan kata-kata seperti
dan atau ya, karena kan dan sama atau itu paling sering muncul ya. Jadi dan atau dan lain-lain itu dihilangkan. Nih di sini di stop word. Jadi stop word ini nih. Kata-kata konjungsi, kata-kata penghubung ini dihilangkan. Ya. 0, 1, 2 dan angka-angka ini juga tidak dihitung. Ya. Ada tuh di bagian stop word. Mana stop word? Stop word, stop word. Jadi si stop word-nya itu dipanggil supaya nih remove stop words ID. Ya, jadi supaya kata-kata ini tuh nggak masuk hitungan. Paham nggak? Kalau di ini masuk dan atau itu paling sering muncul. Jadi itu bukan menjadi keyword pentingnya karena itu adalah konjungsi aja gitu. Jadi ada stop words underscore ID yang di notepad ini, ya itu ikut dimasukin di codingan ini. Oke, kemudian itu nggak dimasukin ya. Jadi dilakukan penghilangan konjungsi kata hubung. Kemudian kita lihat nih analisisnya tadi ya. Bagaimana asosiasi dokumen teks dan term yang memiliki counter banyak ya. Jadi ada tahun, bumi, gas, bumi, atmos, rata, berdampak udara, lahan, sampah, lingkungan, industri, lingkungan, konsumen, lingkungan, pemasaran, market, lingkungan, perusahaan, green, perusahaan, lingkungan, ISO, standar, SML, sebesar air. Based on the most common word, this appears to be a, jadi berdasarkan common word, maksudnya teks yang paling sering muncul, ya, kita bisa mendeskripsikan, ya. Jadi ini saya analisis sendiri ya, kira-kira beberapa tahun terakhir, gitu ya, bumi mengalami kerusakan karena banyaknya. Jadi saya rangkailah kata-kata ini, ya. Tahun, bumi, gas, bumi mengalami kerusakan karena gas beracun gitu ya, karena gas berbahaya yang merusak atmosfer gitu. Jadi saya rangkai sehingga berdampak pada meningkatnya rata-rata suhu udara ya dan kerusakan lahan gitu ya, yang juga disebabkan karena sampah baik dari industri maupun konsumen ya, yang berdampak pada kerusakan udara, kemudian lahan yang rusak, kemudian itu disebabkan karena sampah kan yang berlebih. Maka karena itu muncullah inisiasi untuk melakukan strategi pemasaran hijau atau green marketing yang sesuai dengan standar lingkungan ISO MSL, ISO SML itu standar lingkungan. Sebagai salah satu cara yang dapat dilakukan dengan menghemat penggunaan air. Ya, ini air kan muncul gitu. Jadi salah satu cara yang bisa dilakukan ya udah menghemat air gitu. Jadi ini kesimpulan sederhana yang saya buat gitu ya. Ini tadi ya kemunculan teks-teksnya. Kemudian ini LDA function-nya ya. We can use the LDA function from the topic models package ya, setting sama dengan 2 to create 2 topik LDA model. Nah, untuk menentukan kita mau ngambil beberapa topik ya. Sebenarnya topik ini yang tadi saya bahas di sini di PPT itu ada di back tadi loh. Keranjang mana tadi? Kelewatan di bawah. Nih. Di bagian back of word, feature generation, back of word ya. Jadi di bagian back of word ini ya, itu sebenarnya kita menentukan beberapa topik dari beberapa model topik yang bisa kita lakukan. Ini kita run ya. Nah, ini namanya model Kaujuan di tahun 2009 ya. Nanti kita lihat nilai minimum dari model yang tergambar di sini ya, dari grafik yang tergambar itu adalah nilai model minimum yang bisa kita pakai. Area masih loading. Nah, ini mulai muncul. Nih, ini adalah model Kaujuan 2009 ya. Di sini ada angka 2, berarti kita bisa menggunakan 2 model ya. Jadi 2 model yang bisa kita pakai di sini ya. Number of topiknya adalah 2 topik yang bisa kita pakai ya. Tetapkan nilai K sama dengan jumlah topik berdasarkan kriteria minimasi dari Kaujuan 2009 di bawah. Lalu gunakan sebagai number of topping di coding baris 172. Oke, karena ini nilai minimumnya 2, berarti kita hanya menggunakan 2 topik ya. Number of topiknya adalah 2. Oke. Kemudian set a sheet so that the output of the model is predictable. Oke.
Kemudian kita lihat LDA Gibbs topik model with 2 topik ya. Pertanyaan 4. Deskripsikan, ini kita run dulu. Oke. Kemudian pertanyaan 4. Deskripsikan model yang saudara bangun. Hint, gunakan komen str, ap, LDA, pp. Model yang telah dibangun mendeskripsikan mengenai. Nah, ini kita bisa jawab setelah kita analisis yang ini. Oke. Nah, ini adalah 2 model yang dibangun. Ya. Model pertama itu tahun ya. Kata tahun itu probabilitas betanya 0,016. Sementara di model kedua kata tahun probabilitasnya 0,00011 gitu. Jadi ada 2 kata, nanti ada 2 model yang dibangun. Nanti di bawah kita lanjut. Kita baca dulu. Model yang telah dibangun mendeskripsikan mengenai probabilitas atau kemungkinan munculnya term di antara kedua topik. Contohnya pada term tahun probabilitasnya akan lebih mungkin muncul pada topik 1, yakni sebesar 0,0162. Dibandingkan pada topik 2 hanya 0,0001. Namun pada term terakhir probabilitasnya akan lebih sering muncul di topik 2 karena nilai probabilitasnya lebih besar. Kita lihat terakhir lebih gede di term 2 ya, di topik 2 ya daripada di topik 1. Gitu. Jadi ini probabilitas munculnya setiap kata di masing-masing topik ya. Pertanyaan kelima, berdasarkan tabel one topik. Nah, ini tabelnya. Kita run dulu tabel ini. Wait. Ini kita run. Jadi, di topik pertama, ya, topik pertama itu membahas tentang menjadi bumi tahun suhu karbon rata manusia global gas dioksida. Ini topik pertama. Di topik kedua ada lingkungan perusahaan green limbah bahan nutriput produk konsumen ramah Indonesia. Ini di topik kedua. Jadi ini dia beta masing-masingnya, beta antar topiknya. Jadi di sini kita jawab. Berdasarkan tabel di bawah menunjukkan urutan 10 term dari masing-masing topik dengan nilai beta tertinggi. Total ada 20 term. Ya, jadi ada 20 term di sini ini, 20 term. Ini berdasarkan nilai beta tertinggi dari sini. Ya, ini kan ada sampai 100 nih. Ya. Jadi dari yang 100 ini diambil 10 tertinggi di topik pertama dan 10 tertinggi di topik kedua. Kemudian dikelompokkanlah menjadi ini. Itu ya maksudnya. Ya. Kemudian kita lihat sehingga berdasarkan tabel one topik per term per row kita bisa mengetahui bahwa topik 1 atau topik 2 membahas tentang suatu hal atau topik pembahasan berdasarkan uraian terms yang ada. Oke. Kita lihat, kita lanjut di sini ya. Berikan judul ya tentang topik berdasarkan tabel. Nah, teman-teman coba lihat. Kira-kira kalau ngelihat ini, ya ini topik 1 yang merah, ini topik 2 yang biru. Topik 1 bahas apa? Topik 2 bahas apa? Kalau dari teman-teman. Kalau topik 1 ngebahas penyebab menjadi bumi tahun suhu karbon data. Nyari orang selain Aldin. Kayaknya saya diskusi sama Aldin terus nih. Ayo, Aldin nggak apa-apa jawab dulu. Nanti setelah ini saya mau mencari orang. Layar saya kalau tutupan nggak, Din? Enggak. Oh, enggak. Aman. Oke. Menjadi Saya bumi. lagi nyari orang. Siapa ya? Karbon manusia. Pak Ro, prepare ya, Ro. Siapin jawaban, Ro. Sama Faras. Wow. Ayo. Topik 1 kira-kira bahas apa? Coba kalian rangkai aja kata-katanya. Topik 2 bahas apa? Faras dan Fahrul. Gas. Aduh, gimana ya? Suhu di bumi menjadi meningkat dikarenakan gas karbon dioksida. Rata-rata gas di karbon dioksida meningkat. Itu topik 1 ya, Din? Yap. Suhu di bumi menjadi meningkat karena
Gimana suhu di bumi? Suhu di bumi menjadi meningkat karena meningkatnya gas dioksida Oke. secara Suhu di rata, bumi meningkat karena meningkatnya gas dioksida ya, gas secara karbon. global, Oke. rata secara global gitu. Oke. Ayo, Fahrul sama Faras. Topik 2-nya ya Kak. Sok. Kalau lihat dari sini kayaknya perusahaan mempengaruhi lingkungan. Perusahaan yang gimana? Sorry. Perusahaan Oke. mempengaruhi lingkungan Kak. Perusahaan mempengaruhi lingkungan. Bentar. Coba Faras lihat, di sini ada kata Nutrifood. Berarti dia Iya. udah fokus ke satu objek. Oh. Perusahaan Nutrifood berarti ya Kak. Dia udah fokus di situ kan? Berarti perusahaan Nutrifood Oke. ramah lingkungan karena bahan yang ramah lingkungan gitu Kak. Ayo, gimana Ras? Fatkur, bantuin Tur. Kalau Fatkur nggak muncul, nggak ada orangnya ini berarti. Apa ya, Kur? Ada, Kak. Ayo, Kur. Tur, bantu Bantuin gua, Tur. Farasnya, Kur. Perusahaan Nutrifood. Nutrifood. Oke. Wah, ini nomor satunya. Gimana nomor satunya, Tur? Gimana nomor satunya? Halo? Masih ada di sini orang-orangnya? Iya. Gimana, Kur? Ini gampang loh. Ini kan ada perusahaan Nutrifood. Kenapa Nutrifoodnya? Kan bisa dibilang kan perusahaan Nutrifood menjual produk yang ramah lingkungan ke konsumen karena banyaknya limbah gitu ya. Atau perusahaan Nutrifood menjual produk berbahan ramah lingkungan ke konsumen ya, ramah lingkungan ke konsumen karena banyaknya limbah. Kan bisa kayak gitu. Tinggal di Indonesia berarti perusahaan Nutrifood ya menjual produk berbahan ramah lingkungan ke konsumen di Indonesia karena banyaknya limbah. Tuh, bisa ya diatur-atur aja gitu loh. Nah, di sini aku bahas ya. Topik 1 bahas tentang suhu bumi menjadi naik rata-ratanya atau pemanasan global tiap tahun karena aktivitas manusia atau gas karbon dioksida. Sama ya, kurang lebih kayak yang dibilang sama Aldin ya, cuman dengan bahasa yang diputar-putar aja, dibolak-balik. Sedangkan topik 2 membahas tentang Nutrifood sebagai perusahaan green Indonesia yang ramah lingkungan dengan meminimalisir limbah dan menyediakan produk dengan bahan yang tidak berbahaya bagi konsumen. Sebenarnya maknanya itu lagi gitu ya. Oke, kita lihat. Berdasarkan gambar term beta di atas, pilih topik yang akan saudara bandingkan. 2/2. Berikan juga alasan pemilihan topik PS topik ya. Bandingan 2/2. Topik yang saya pilih adalah topik 1 dibandingkan dengan topik 2. Alasannya karena ada 2 topik doang gitu ya. Sebenarnya di sini di kaujuan ini ya kadang mulainya ada yang di 3. Jadi kalau mulainya di 3 berarti harus ada 3 topik yang harus dibandingin. Karena di sini cuma ada 2 topik, jadinya ya udah hanya ada 2 topik. Jadi ya udah saya selamat waktu UAS kemarin gitu ceritanya. Jadi topik yang saya pilih adalah bandingin topik 1 vs topik 2 ya. Tetapkan minimal beta di coding baris 186. Min beta yang ditetapkan adalah 0,01 karena angka min beta 0,01 merupakan
Nilai minimum yang jika kita lihat dari plot topik Frank with beta, setiap beta dari term yang ada memiliki nilai yang lebih besar dari 0,01. Coba kita lihat 186. 186 tuh kayaknya yang ini ya, min beta. Oh, ini. Atau saya salah ya? Ini kali. Sepertinya ini deh. Nah, mungkin ini turun row-nya gara-gara di atas ini. Ini. Jadi min betanya itu yang ini ya, kita lihat ya. Semuanya lebih besar dari 0,01. Jadi minimal betanya adalah 0,01 atau 1%. Gitu ya. Angka min betanya ini 1% karena nilai di sini ya semuanya lebih besar dari 1%. Ya. Paling kecil kan 0,0126. Berarti kita pakai min beta 1%. Apa kesimpulan saudara? Lihat tabel dan gambar hasil skrip perbandingan topik 1, topik 2, dan log rasio di bawah. Berdasarkan data yang ada pada tabel dan gambar di bawah, merupakan visualisasi serta, wait, ini masih ada iteran. Nah, ini kita run dulu ya. Kita baru bisa bikin kesimpulan kalau kita udah nge-run ini. Ntar kita run dulu aja. Kita run dulu sampai habis ya. Oke, nah kita run dulu aja semuanya. Kita balik ke kesimpulan ya. Berdasarkan data yang ada pada tabel dan gambar di bawah merupakan visualisasi serta separasi di antara topik 1 dan topik 2. Adapun separasi terbesar di antara kedua topik ditentukan oleh term suhu bumi menjadi dan perusahaan green. Separasi itu pembatas ya. Jadi kita lihat suhu bumi menjadi suhu, kemudian bumi. Ntar kita baca datanya. Oke. Nah, katanya ada suhu bumi menjadi dan perusahaan, green. Oke. Jadi separasi terbesar adalah nilai terbesar ya. Di sini ada green sama perusahaan. Di sini saya sepertinya lupa memasukkan kata tahun. Saya malah memasukkan suhu, bumi, dan menjadi. Artinya suhu, tahun, bumi, menjadi. Itu bisa sih dimasukin. Nah, apa saya kelewatan tahunnya, jadi saya nggak masukin tahun. Jadi yang terbesar paling atas saja diambil. Ini kan perusahaan sama green yang paling besar ya, yang paling besar nilainya. Dan di sini menjadi bumi tahun, harusnya menjadi bumi tahun. Di sini saya masukin malah suhu, ya. Itu separasi. Harusnya suhu bumi, tahun bumi menjadi. Topik 1 membahas mengenai perubahan suhu bumi yang condong ke arah kanan atau positif. Sedangkan topik 2 membahas tentang perusahaan green lebih condong ke arah kiri atau negatif. Di mana nilai log rasio yang negatif pada tabel menunjukkan kecenderungan munculnya nilai beta yang lebih besar pada topik 2. Begitu pula sebaliknya. Nilai log rasio atau positif menunjukkan kecenderungan munculnya nilai beta yang lebih besar di topik 1. Adapun interpretasi saya atas topik 1 membahas mengenai kerusakan bumi yang menyebabkan kenaikan suhu global setiap tahunnya disebabkan oleh perilaku manusia. Salah satunya karena gas karbon dioksida. Jadi sebenarnya data yang diinterpretasi di sini harus kita simpulkan kembali. Makanya tadi di tahap ini ada tahap interpretasi. Setelah datanya di data mining ya, text mining, itu kita tetap harus menginterpretasikannya sendiri. Ya. Jadi ya tetap harus kita pandai merangkai kata-kata gitu ya. Nah, di sini kan dibilang ya, topik 1 membahas tentang kerusakan bumi yang menyebabkan kenaikan suhu global setiap tahunnya disebabkan oleh perilaku manusia, salah satunya karena gas karbon dioksida. Jadi kata-kata ini kemudian kita rangkai kembali. Ya, begitu juga di topik 2 membahas tentang Nutrifood sebagai perusahaan green Indonesia yang ramah lingkungan dengan meminimalisasi
limbah dan menggunakan green marketing sebagai media promosi ke konsumen. Ya, jadi kita harus bisa merangkai, menginterpretasikan maksud dan arti dari gambar-gambar yang ada. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan ke-9. The word with the greatest difference among the two topic greatest difference in beta between topic are visual topic. Topik 1 tentang menjadi bumi tahun ini mah cuman di ini aja ya, cuman ditulis aja ya dari atasnya. Topik 2 tentang apa gitu. This have confirmed that the two topic the algorithm identify where perubahan rata-rata suhu bumi setiap tahunnya yang disebabkan salah satunya karena gas karbon dioksida akibat aktivitas masyarakat dan industri. And pada topik 2 membahas tentang Nutrifood sebagai perusahaan green asal Indonesia yang menjual produk dengan bahan ramah atau green ke konsumen. Pertanyaan 8. Bandingkan terms dalam gambar di atas dengan gambar term beta sebelumnya. Kesimpulan apa yang saudara dapat ambil? Asosiasi antara term dan topik yang probabilitasnya tertinggi. Terms dalam gambar di atas dengan gambar term beta sebelumnya tampak jelas perbedaannya. Pada gambar term beta digunakan untuk menunjukkan term-term apa saja yang dapat mendefinisikan tiap topik secara general. Lalu pada gambar term log ratio yang ini jelas gambar kedua menunjukkan separasi atau pembeda di antara kedua topik ini. Lalu pada gambar terbaru di atas menunjukkan term-term mana saja dari gambar kedua yang bisa dipakai sebagai kriteria untuk mendeskripsikan kedua topik yang ada. Dari gambar tersebut terlihat bahwa term limbah dan lingkungan bukanlah term yang tepat dalam mendeskripsikan salah satu dari dua topik yang ada. Memiliki nilai log rasio limbah. Jadi, saya paham. Jadi, ini ya, gambar yang kedua ini, dia lebih menspesifikan ya. Jadi si log rasionya lebih menspesifikan dan dia membuat kata limbah dan lingkungan ini adalah dua term yang dibahas di kedua topik dan itu hampir berulang-ulang gitu ya. Limbah dan lingkungan itu tuh cenderung bisa masuk ke atas dan bisa masuk ke bawah juga gitu. Makna limbah dan lingkungan itu agak terlalu apa ya? Terlalu general gitu, kurang spesifik. Makanya limbah dan lingkungan di sini itu dianggap kurang, nih nilainya kecil sendiri ya, yang lain full, dua ini doang yang nilainya agak gimana gitu. Ya, nilainya lebih kecil daripada yang lainnya. Gitu ya, si limbah dan lingkungan itu nilainya lebih kecil daripada nilai-nilai yang lainnya. Nah, di sini artinya limbah dan lingkungan itu dia bisa masuk ke atas ya, dia bisa mendeskripsikan yang atas dan dia juga bisa mendeskripsikan yang bagian bawah. Oke, makanya di sini si limbah dan lingkungan bukanlah term yang tepat dalam mendeskripsikan salah satu dari dua topik yang ada. Ya, karena punya nilai log rasio terendah. Karena kedua term tersebut bersifat rancu dalam mendefinisikan topik yang ada. Jadi dia punya kemungkinan untuk muncul di kedua topik itu. Jadi kata limbah dan lingkungan itu lebih baik dihilangkan karena dia sebenarnya masuk ke topik 1 atau topik 2 sih gitu. Ya. Oke, sekarang kita lihat pertanyaan 9. Kesimpulan apa yang dapat saudara ambil dari tabel dokumen topik gamma? Nah, yang ini ya, tabel dokumen topik gamma. Asosiasi antara dokumen dan topik yang probabilitasnya tertinggi. Nilai gamma bertujuan untuk memperoleh probabilitas topik yang ada di tiap dokumen. Teks dengan nilai gamma tertinggi menunjukkan sebuah topik disusun dari teks tersebut, atau teks tersebut menjadi sumber dari topik. Misalnya, topik 2 dibangun dari, nah, sebenarnya ya, topik 2 nih, dibangun dari yang paling tinggi di sini ya. Ya. Jadi, kan tadi kan ada dua topik kan? Dua topik itu, maaf ya kalau kalian hari ini agak bingung. Dua topik itu ini topik 1, ini topik 2 kan. Nah, katakan dari topik 2 itu 0,723-nya ini dari si teks ke-8 atau dari si ini
dari sini. Ya. Jadi kata-kata itu mayoritas diambil dari teks ke-8. Bentar, ini lagi 0,72. Harusnya masih ada nggak sih? Ini deng, teks 18 yang benar, sorry ya, maaf saya ralat. Yang paling gede adalah 0,78. Berarti teks 2 dibangun dari ini. Ya, teks 2 dibangun mayoritas dari apa sih namanya? Teks ke-18 ya. Topik kedua dibangun dari teks ke-18 ya. Coba kita lihat topik pertama. Topik pertama paling gede 0,77. Iya, berarti topik pertama dibangun dari teks pertama. Ya. Nih. Oke. Setelah dilakukan pengecekan asosiasi antara dokumen atau teks dan topik yang probabilitasnya tertinggi, ternyata topik 2 dibangun dari teks 18. Oh my god, saya salah pantes. Wah, saya dulu. Ternyata teks 18 kan tadi saya mah salah. Tuh 18 78. Ini 72. Pantesan. Oh my god. Oke. Itu ya. Jadi jawabannya ya teks 18, bukan teks 8. Sehingga topik 1 dibangun dari teks 1, di mana teks 18 membahas mengenai tren green company atau pemasaran ramah lingkungan, sedangkan pada teks 1 lebih membahas mengenai fenomena perubahan suhu bumi atau kerusakan lingkungan. Coba ya kita baca. 18, baca bareng-bareng. Benar ya, ini tentang perusahaan Nutrifood-nya. Dia nyeritain tentang Nutrifood sesuai dengan topik kedua. Dan di topik pertama kan cerita tentang kerusakan lingkungan, karbon dioksida, gitu-gitu ini. Jadi diambil dari sini dan situ. Tuh. Ya. Oke. Itu ya. Ini udah koran. Coba kita lihat. Oh, ini tuh ngegabungin. Jadi diasosiasikan antara teks 8 dan teks 1 diasosiasikan ya. Di apa? Di compare gitu ya, dikawinkan, dibandingkan ya. Jadi berdasarkan the most common word dari teks 1 dan teks 8, this appears to be a fenomena kerusakan lingkungan seperti perubahan suhu bumi menimbulkan ketertarikan para perusahaan untuk beralih pada tren pemasaran ramah lingkungan atau green marketing. Benar ya? Jadi kan si topik 1 bahasnya kan tentang fenomena kerusakan lingkungan. Topik 8 ceritanya tentang perusahaan Nutrifood yang mulai go green, yang mulai mencintai ramah lingkungan gitu. Jadi antara topik 1 dan topik 8 kalau dikawinkan, digabungkan itu menjadi seperti ini gitu. Jadi karena adanya fenomena kerusakan lingkungan menimbulkan ketertarikan perusahaan untuk go green, gitulah intinya. Oke. Aduh, ini alih sekali. Saya hapus. Nah. Oke. Aku minta tolong siapa ya? Areta aja, Areta masih ada Areta? Ada, Kak. Areta coba baca Areta, kesimpulan umumnya. Yang kesimpulannya aja. Ya, kesimpulan umum. Yang aku blok. Oke, apakah hasil analisis konten yang saudara lakukan di artikel menggunakan teknik LDA tersebut telah sesuai dengan topik yang saudara direncanakan pada saat penyusunan? Nah, menurut saya, hasil analisis konten artikel yang saya lakukan menggunakan teknik LDA sudah sesuai dengan topik yang saya rencanakan mungkin pada saat penyusunan. Alasannya karena di tahap penyusunan skripsi, penelitian saya memang berfokus pada green marketing, di mana memilih Nutrifood sebagai salah satu green company di Indonesia yang sudah menerapkan strategi pemasaran ramah lingkungan. Lalu, di bagian awal penelitian, saya membahas mengenai fenomena-fenomena kerusakan lingkungan. Jadi, analisis LDA ini menurut saya sangat handal dan mengidentifikasi maksud dari sebuah artikel, dalam hal ini membicarakan mengenai topik dari artikel tersebut. Sudah, Kak? Oke. Oke ya. Gitu ya. Jadi
Jadi dengan topik yang ada hari ini ya menjadi gimana ya? Jadi teks yang dengan adanya teks mining ini menjadi memperingkas ya. Ada teks panjang nggak butuh baca 20 paragraf gitu ya. Jadi lebih maknanya apa, artinya apa, tinggal kita interpretasi. Jadi kalau ada skripsi yang panjang, mau di LDA-in, mau di teks miningin, itu silahkan ya. Kemudian kira-kira hasilnya apa gitu, kira-kira maknanya apa, itu bisa diartikan masing-masing gitu ya, sesuai dengan kaliannya. Gitu. Kira-kira insight-nya dapat kalian hari ini? Paham kira-kira? Paham, paham. Oke. Lumayan. Saya paling nanti kalau kita mau jadi assessment 2 ya, saya pakai yang ini. Ini saya punya satu lagi. Jadi kan yang green udah kita bahas. Jadi yang untuk assessment 2-nya itu. Tapi saya juga tadi itu saya sempat searching ya. Saya sempat dapat ini. Nah, saya buka-buka ini, kemudian kok kayaknya seru gitu. Tapi saya belum belajar lebih dalam ya pakai monkey learn ini. Nah, ini sentimen analisis, dia bisa nguji analisis sentimen ya. Tapi jeleknya dia hanya menggunakan bahasa Inggris. Saya input jelek gitu. Dia bikin netral gitu. Coba ya, kita bikin misalnya I'm happy. Dia bisa ngedeteksi klasifikasi teks. Nah, itu bermakna positif. I'm happy itu dia bisa confidence-nya 86,4%. Misal I'm struggle gitu ya. Nah, ini maknanya negatif gitu. Jadi dia bisa mendeteksi teks ini gitu. Cuman saya masih apa ya? Masih ngulik gitu ya. Masih mencari. Nah, saya pengen yang seperti ini gitu. Jadi nganalitik dari sebuah aplikasi. Saya pengennya itu. Kalau itu bisa minggu depan saya sampaikan ke kalian dulu ya. Kemudian assessment 2-nya kita ganti dengan ini aja. Jadi kalian tidak perlu tulis-tulisan lagi gitu. Ya udah praktek aja gitu supaya nilainya juga kebantu. Gitu ya. Jadi lebih ke analisis gitu. Saya pengen yang ini. Cuman ini tuh berbayar ya. Tadi tuh saya baru sekali coba, terus nggak bisa. Ini mau coba login lagi dengan akun lain. Kalau emang nanti bisa, ya saya coba. Saya bakal ajarin kalian minggu depan. Ya. Jadi asesmen 2-nya atau tugas besarnya nilainya dari sini aja. Itu ya. Saya coba nyari tahu dulu tentang ini. Oke? Oke, Oke ya. Kak. Thank you ya semuanya. Saya izin Oke. stop share dulu. Oke, udah di absen juga ya. Ada yang belum ke absen? Aman? Sudah Kak, aman. Aman, Aman. Kak. Saya stop record.